Halo pemirsa, kita berjumpa lagi dalam NTV Prime Dialog di paruh kedua. Saya Doni De Keizer. Saat ini perhatian pecinta sepak bola Indonesia tercurah kepada timnas Indonesia yang akan melakoni laga semifinal melawan Uzbekistan di Piala Asia U23. Mimpi mereka, Indonesia menang dan menyegel satu tiket langsung ke Olimpiade Paris 2024. Jika skenario ini terwujud, Indonesia dapat berprestasi lebih tinggi lagi, yaitu berpeluang juara Asia tahun 2024. Kita akan mengulas peluang Indonesia yang akan bertanding malam ini jam 9 waktu Indonesia Barat nanti. Bersama saya sudah hadir Wesley Hutagalung, mantan pembesar tabloid bola yang sudah pasti kenyang untuk meliput pertandingan sepak bola. Halo Bung Wesley, apa kabar? Baik, Mas Deni. Kalau soal besar, lebih besar badan saya kayaknya. Itu yang besar saya di sini. Tapi besar soal analisa prestasinya nanti kita akan pertajam lagi. Dan juga kita sudah terhubung dengan mantan pemain timnas Indonesia, numero uno legend El Loco, Christian Gonzalez. Halo Bang Christian, apa kabar? Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah, baik-baik. Oke, baik. Sebelum kita ngobrol dengan Bung Christian Gonzalez dan juga Bung Wesley, saya ajak Anda pemirsa, kita harus menyimak dulu bagaimana sebuah tayangan yang menggambarkan meledaknya keriangan pecinta sepak bola setelah timnas kita menyingkirkan Korea Selatan lewat adu penalti dalam babak 8 besar. Kita simak sama-sama. Jumat pagi, ribuan warga kota Ambon, Maluku gelar konvoi kendaraan merayakan kemenangan timnas Indonesia U23 atas Korea Selatan. Ribuan warga memadati sejumlah jalan utama di pusat kota Ambon, Maluku dengan membawa berbagai atribut timnas dan bendera merah putih. Pawai ribuan warga dimulai dari kawasan Lapangan Merdeka Kota Ambon. Selanjutnya menuju ruas jalan utama lainnya seperti kawasan Aipati, Batu Merah, Mardika. Tak sampai di situ, ribuan kendaraan juga kemudian berjalan keliling kota melintasi Jembatan Merah Putih dan Teluk Ambon. Pawai dilakukan usai gelar nonton bareng yang digelar khusus pemerintah Kota Ambon di Lapangan Merdeka. Pawai sebagai bentuk dukungan dan kecintaan terhadap tim kebanggaan yang kini lolos ke semifinal dalam Piala Asia kali ini. Banyaknya pengendara yang gelar konvoi Jumat pagi, lalu lintas kendaraan di Kota Ambon sempat alami kemacetan beberapa jam. Meski mengganggu arus lalu lintas, konvoi supporter timnas di Ambon berjalan lancar dengan kawalan ketat TNI Polri yang telah bersiaga sejak dini hari tadi. Oke, Bung Wesley, ini semua deg-degan ini sebenarnya. Tapi sepertinya Indonesia, tim kita lebih optimistis ya untuk dapat tiket ya. Apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, optimistis karena kita datang dengan status tim debutan. Kita menjadi tim yang pertama kali membobol gawang Korea di turnamen ini. Ya. Korea belum pernah dibobol, kita yang pertama kali bobol. Lalu dengan gaya bermain kita yang menurut saya ada 3 perbedaan yang diperlihatkan Sintayong di dalam 4 pertandingan, itu membuat lawan-lawan juga berpikir Indonesia ini kaya nih dengan variasi strategi. Kita bermain... Bisa kebaca dong strategi kita nanti? Nah, ini yang kita tunggu. Apakah Sintayong punya racikan serbuk ajaib yang kamuflase berikutnya atau apa? Untuk memancing atau memberikan perangkap bagi pemain. Karena menurut saya perangkap pertama itu kena di Yordania. Mereka tidak menyangka kita akan bermain berbeda dengan melawan Qatar atau melawan Australia. Kita bermain jauh lebih bagus, compact defense-nya bagus, rapat permainnya bagus, nggak melulu main cepat. Lalu ketika menghadapi Korea, kita berubah lagi. Ini yang menurut saya membuat tim kita menjadi tim yang mulai diperhitungkan sebagai tim debutan, Bung Doni. Tapi tanpa Struik, gara-gara akumulasi kartu kuning, bagaimana kira-kira malam nanti ini kita ini? Iya, pasti tim pelatih punya pemikiran apakah memakai false nine, apakah tetap memakai 3 penyerang, kemudian menurunkan Stroyer atau Ramadan Sananta, itu kita tunggulah karena mereka pelatih yang lebih tahu kondisi para pemain, kondisi fisik dan mental. Karena opsinya siapa selain Ramadan? Saya lebih milih Ramadan sih. Ramadan. Hoki Caraka? Hoki, ya maaf, saya harus katakan chemistry dia belum menyatu dengan teman-temannya dengan tim lain. Bahkan itu merusak aliran permainan yang ketika itu dibangun oleh Nathan Chuaon dan kawan-kawan, itu terputusnya di Hoki. Saat ini belum ya, karena anak muda ini 19 tahun, kematangannya berbeda sama Marcelino yang sama-sama 19 tahun. Lebih pas Ramadan ya? Ramadan atau Stroyer ya? Oke, kita ke El Loco. Oke. Bung Christian, di tangan STY, apa yang bisa Anda sampaikan terhadap prestasi timnas kita kali ini? Saya lihat memang kita
timnas U23 disiplin luar biasa mereka. Ya, disiplinnya bagus ya. Ya, mereka saya lihat dari pertandingan pertama sampai kemarin sama Korea itu untuk pemain paling penting disiplin dan saya lihat dan selalu untuk pelatih timnas. Oke, soal teknik dan strategi yang dilatih oleh Sintayong menurut Anda gimana, Bung? Ya saya Sinan. Saya suka kalau tim bukan cuma bertahan terus. Saya suka menyerang terus. Dan kita kemarin lawan Jordania selalu ada 4 atau 5 pemain ke depan. Ya. Lawan Korea juga tetap sama. Nah, ini yang membuat kita harus melakukan persiapan khusus malam ini. Kira-kira menurut Anda, Bung Christian, lawan kita Uzbekistan ini, di mata Anda apa yang membedakan dengan kesebelasan lainnya? Ya, untuk saya lebih fokus ke timnas kita sendiri aja ya, karena mungkin sebelum kita pertandingan mungkin Uzbekistan mungkin bisa lebih bagus daripada Indonesia, tapi kita nanti harus lihat di lapangan 11 lawan 11. Oke, ya. Kita harus buktikan di lapangan. Iya. Oke, saya kembali ke Bung Wesley. Kira-kira harus ada semacam apa ya, strategi yang paling tidak begini, soal teknik sama soal mentalitas, itu kan harus diramu sehingga bisa membuat anak-anak kita ini, Garuda Muda kita ini artinya bisa boosternya lebih gitu. Apa yang harus Anda sampaikan ini? Iya, tadi saya setuju dengan Eloko. Mental pemain kita itu benar-benar berubah sehingga bermain lebih efektif dan efisien. Sehingga yang kendala fisik yang selama ini jadi sorotan Bisa ketutupi nggak ya? kelihatan. Nggak Karena kelihatan. bermainnya efektif, bermain Iya. efisien dan mengikuti game plan para tim pelatih. Kadang-kadang kan game plan sudah diatur, strategi sudah disiapkan. Pemain di lapangan salah Menerjemahkan. Akhirnya capek sendiri. Artinya kata Eloko tadi soal disiplin itu penting iya. kan? Karena mereka patuh ya pada apa yang digariskan oleh STY begitu ya? Bukan saya mengatakan tim-tim kemarin, timnas kemarin nggak disiplin ya. Iya, Tapi iya. yang saat ini menurut saya disiplin mentalnya itu menyatu dengan permainan yang efektif dan efisien. Sehingga kita tidak melihat pemain kita kelelahan. Mau injury time 10 menit, 20 menit, kita tambah perpanjangan waktu, Iya, ada penalti, lihat mukanya. Ada nggak yang belum? Iya, ngos-ngosan. Nggak ada. Dan plus kita dapat baru 1 hari istirahat kan sebenarnya kan? Nah, kita istirahat 4 hari, mereka Uzbek istirahat 3 hari. Iya. Harusnya ini jadi keuntungan. Seperti halnya kita menghadapi Korea Selatan, kita kan juga istirahat 1 hari lebih lama dari Korsel. Itu pasti berpengaruh dong ya? Pasti waktu recovery, kemudian pemulihan kalau ada yang cedera. Kan ingat, waktu itu Hernando Ari cedera. Iya. Dan kemudian dia bisa fit lagi dengan istirahat yang cukup, recovery yang cukup, dengan pemulihan. Dia banyaklah program yang dilakukan untuk memulihkan kondisi pemain. Siapa yang akan jadi playmaker kira-kira ini? Saya tetap melihat duangkar kita itu Nathan dan Ivar Jenner. Oke. Kalau keduanya main dengan performa terbaik, dengan strategi yang tepat, kita masih bisa mengimbangi. Karena kalau kita nonton Uzbek dari 4 pertandingan kemarin itu, mereka main bola-bola pendek, membongkar pertahanan itu berbeda sama tim Timur Tengah Arab. Yang main bola-bola panjang, main sayap, itu akan ngadu sprint para pemain kita. Ini mainnya akan rapat dari tengah, dan tembakan mereka dari luar kotak penalti itu sangat sedikit karena mereka masuk terus ke dalam kotak penalti. Hati-hati dengan kesalahan. Oke. Makanya Nathan sama Ivar harus kuat sebagai jangkar 2 itu, dan mungkin ya kita akan nunggu siapa 3 center back pilihan Sintayong. Iya, artinya kalau harapan Anda Ramadan yang turun, ya kemudian nanti playmakernya Ivan atau Nathan, harapan kita tetap sama lah ya. Harus menang. Oke, nah, memang ada juga beberapa penonton yang kecewa ketika Struik tidak bisa berlaga malam ini ya. Tapi kita lihat dulu bagaimana komentarnya Struik, dia sampaikan melalui video berikut ini pemirsa. Yeah, I think it's a bit stupid for me to be honest, but it happened. Now we have to move on. I will support the team from the stands, and we will get the win hopefully, and then I can play in the final. And Yeah, we watched the game against Saudi Arabia. I think it's a good team. They also won the group with 9 points and 0 goals against them. So yeah, it's a strong team, but we also a strong team. So yeah, it will be a good match. Oke, ya ada kecewa sedikit, tapi oke, maju terus. Saya coba kembali ke Eloko. Eloko, apa yang bisa Anda sampaikan terhadap komposisi pemain-pemain timnas kita yang akan berlaga malam ini?
Ya, saya pikir kalau mereka fokus seperti pertandingan Korea, misalnya seperti Marcelinho, Witan, oke hari ini Rafael nggak main ya, tapi siapapun nanti main mungkin kalau Sanantan, saya juga percaya sama Sanantan, kalau dia nanti bisa main dari awal, pasti dia juga bisa kerja keras dan bisa buktikan kalau dia pelatih nggak salah panggil dia untuk timnas. Ya. Yang jadi playmaker menurut Anda siapa nih? Setuju nggak? Ivan Jenner, Nathan? Untuk saya pilih Nathan. Nathan ya? Kenapa begitu? Ya Nathan. Nathan karena dia punya skill dia bagus. Selain skill, apa lagi kira-kira keunggulannya Nathan? Ya kerja keras. Seperti tadi Abang bilang, nggak kelihatan semua pemain penting di lapangan, semua. Karena kelihatan semua kerja keras untuk timnas. Oke. Nah, Eloko ini penting nih. Saya pengen minta masukan Anda, catatan Anda terhadap semua pemain kita dari lini depan, tengah, sampai belakang. Apa yang bisa Anda sampaikan agar nanti malam bisa bermain dengan maksimal? Pertama, mereka harus main santai, tenang, seperti kemarin lawan Jordania, lawan Korea. Saya lihat que mereka tidak panik sama sekali. Seperti mereka santai aja. Seperti ada beban sama sekali. Dan seperti mereka main, que mungkin sudah, berapa bulan. Sepertinya que sudah 1 tahun, 2 tahun que main, mereka main bersama. Kompak. Oke, jadi main santai aja ya. Ya, santai aja. Oke, pemainnya sih santai. Kita yang nonton nggak bisa santai, tegang semua. Tapi Eloko, kalau diminta membedakan kira-kira antara Korea Selatan yang sudah kita lalui sama Uzbekistan gitu, perbedaan yang sangat tajam itu di bagian mana sih antara Korsel sama Uzbek menurut Anda? Oke, saya cuma kemarin lihat sebentar aja Arabia Saudi sama tadi tim. Ya, bedanya antara Korsel sama Uzbek lah. Hebatnya Uzbek itu di mana kira-kira? Nah, untuk saya timnas kita lebih bagus. Oke, tapi jangan lupa Eloko, Uzbek itu belum pernah kebobolan gawangnya. Ya, kalau kita bicara seperti itu, Korea kemarin juga nggak kebobolan. Iya, iya. Oke. Kita seorang pemain kita harus pikir positif terus. Oke, ya setuju. Itu paling tidak soal mentalitas ya, Bung Wesley ya. Soal positif. Tapi soal main santai, Anda punya catatan? Saya pernah mempertanyakan hal ini kepada Pep Guardiola di final Liga Champions 2002. Waktu itu saya nanya, kenapa kok bisa tim Barcelona waktu itu Barcelona bisa bermain seperti itu menghadapi Man United ketika itu dihantam lah United. Dia bilang saya cuma minta pemain menikmati permainan di lapangan. Dan itu yang kita lihat, pemain kita menikmati sekali sepak bola, mereka tidak takut mengoper bola, mereka berani build up serangan dari kiper bahkan dari back itu kita berani sekali. Tapi tetap dengan target. Tetap, tapi mereka tidak buru-buru membuang bola, jarang sekali melakukan kesalahan, yang kesalahan elementer apalagi melepaskan bola, mereka enjoy the game. Karena kalau pemain menikmati, yang nonton juga pasti menikmati gitu kan. Stres juga sih. Oke, kita tahan dulu sampai di sini. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.